Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dari kelas 2 TB1. Saya akan mempresentasikan materi skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran ada 4 macam. Yang pertama, skala nominal. Skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Skala pengukuran ini paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Contoh yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu, artinya laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan atau sebaliknya. Contoh skala nominal. Variabel jenis kelamin laki-laki biasanya diberi simbol angka 1 dan perempuan biasanya diberi simbol angka 2. Yang kedua, ada skala ordinal. Skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Contohnya, kita ingin mengukur preferensi responden terhadap 4 merek produk air mineral. Contohnya, Contoh skala ordinal merek air mineral di sini ada Aquana, Aquaria, Aquasin, Aquasi. Aquana diberi ranking 1, Aquaria diberi ranking 2, Aquasan diberi ranking 3, dan Aquasi diberi ranking 4. Yang ketiga, ada skala interval. Merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial, di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu dan memberikan nilai terhadap preferensi tersebut. Contoh skala interval, jam 00.00 bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya. Karena jam 00.00 sendiri masih menunjukkan waktu, di mana jam 00.00 sama dengan jam 12 malam. Yang keempat, ada skala rasio. Hampir sama dengan skala interval. Pada skala rasio, nilai 0 tidak mempunyai nilai dan tidak berarti apa-apa. Contohnya, misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Toni adalah 100, ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Toni adalah 2 kali lipat nilai Tono. Skala pengukuran. Pada penelitian sosial, biasanya jenis skala yang digunakan adalah skala sikap. Skala sikap yang biasa digunakan adalah yang pertama, ada skala Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Biasanya cara pengisian kuesioner jenis ini dengan menggunakan checklist atau pilihan ganda. Kemudian, untuk masing-masing sikap diberikan bobot. Contohnya, persepsi responden di sini sangat setuju diberi kode SS, diberi bobot 5, setuju kodenya S diberi bobot 4, ragu-ragu diberi kode R, bobotnya 3, tidak setuju diberi kode TS, bobotnya 2, sangat tidak setuju diberi kode STS, bobotnya 1. Selanjutnya yang kedua ada skala Guttman. Pada skala Guttman, jawaban yang diberikan sangat tegas, misalnya setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, positif atau negatif. Contohnya, pertanyaan yang pertama yaitu ada, setujukah Anda bila presiden mendatang dari kalangan militer? Kalian bisa menjawab
Jawaban yang pertama A, yaitu A setuju, B tidak setuju. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa ada perbaikan kesejahteraan pada pemerintah saat ini? Pilihannya A, ya, yang B, tidak. Selanjutnya, yang ketiga, ada semantik diferensial skala. Berbeda dengan skala Likert yang menggunakan checklist atau pilihan ganda. Pada skala ini, responden langsung diberi pilihan bobot yang dimaksud dari positif sampai negatif. Bila responden memilih jawaban 5, berarti penilaiannya positif terhadap produk tersebut. Bila 3, maka ia bersikap netral. Dan bila jawabannya 1, maka penilaiannya negatif. Contohnya seperti ini. Contoh skala semantik diferensial. Menurut pendapat Anda, televisi merek X, pertama, kualitas gambar bagus. Kalian bisa memberi bobot 5, 4, 3, 2, 1, tidak bagus. Yang kedua, kualitas suara bagus. 5, 4, 3, 2, 1, tidak bagus. Yang ketiga, harga murah. 5, 4, 3, 2, 1, mahal. Yang keempat, pelayanan purna jual bagus. 5, 4, 3, 2, 1, tidak bagus. Yang keempat, yaitu ada skala rating, adalah data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian, alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Contoh, panas, suhu, termometer, dan mistar. Instrumen tersebut mudah didapat dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial umumnya dan bidang ekonomi dan bisnis khususnya yang sudah baku ditemukan. Misalnya bentuk instrumen checklist, yang kedua pilihan ganda, dan yang terakhir rating scale. Instrumen yang dipilih antara lain tergantung pada metode pengumpulan data yang akan digunakan seperti kuesioner dan interview. Validitas dan reliabilitas instrumen. Valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan. Jenis validitas yaitu ada validitas isi, validitas konstruk, validitas yang berkaitan dengan kriteria. Validitas isi yaitu instrumen yang berbentuk tes yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar. Dan yang kedua, validitas konstruk. Jika instrumen dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan sesuai dengan teori. Yang ketiga, validitas yang berkaitan dengan kriteria. Terjadi ketika sebuah instrumen membedakan individual pada kriteria yang akan diperkirakan. Validitas dan reliabilitas instrumen. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor. Dan yang terakhir, stabilitas ukuran menunjukkan kemampuan sebuah ukuran instrumen untuk tetap stabil. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.